Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa redaksi Aceh TV kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi aktual dan merakyat dari Tanah Rencong dalam program Seputar Aceh bersama saya Jufrizal. Inilah liputan selengkapnya. Wakil Gubernur Aceh Fadullah mengundang petinggi BUMD, BUMN, serta pemangku kepentingan untuk membahas sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi Aceh. Diskusi mencangkup sektor energi, pertambangan, perdagangan, hingga perhubungan. Dalam pertemuan di Anjung Monmata, Kompleks Meligo Gubernur Aceh pada Senin 17 Februari 2025, Wakil Gubernur menegaskan komitmen pemerintah untuk mempermudah administrasi perizinan dan investasi. Ia meminta pelaku usaha segera melaporkan jika mengalami kendala birokrasi yang menghambat kegiatan bisnis. Fadullah juga menghimbau perusahaan yang berinvestasi di Aceh untuk membuka kantor cabang di provinsi ini. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, Aceh masih menjadi provinsi termiskin pertama di Sumatera dan peringkat keempat di Indonesia. Menyikapi kondisi ini, pemerintah berupaya membenahi hambatan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Fadullah juga menyoroti perlunya pembangunan infrastruktur vital, terutama di sektor logistik, salah satunya transportasi minyak sawit mentah atau CPO yang masih mengandalkan jalur darat, menyebabkan kemacetan dan menghambat mobilitas. Guna mengatasi masalah ini, pemerintah Aceh mengusulkan pembangunan 2 pelabuhan barang di wilayah barat, selatan, dan timur Aceh. Usulan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat dukungan penuh. Menutup pertemuan, Wakil Gubernur mengajak semua pihak untuk terus bersinergi membangun Aceh, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan Aceh dapat bangkit dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.